biku, kebenaran Arya tentang akhir duka, yaitu terhentinya semua hawa nafsu tanpa sisa, melepaskannya bebas terpisah sama sekali dari ketakutan. Aku akan menderita kematian, aku belum mengatasi kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah, akan terpisah dariku. Aku adalah pemilik. Yang ujian apa? Oh, kemarin lupa itu hari Atami Puja kemarin ya. Di Uposatha kemarin 8 hari setelah hari Waisak. 8 hari setelah Wisakha Punami, itu namanya hari Atami Puja. Ada yang tahu hari Atami Puja? Itu hari dimana jasad Sang Buddha dikremasikan. Jadi setelah Sang Buddha parinibbana, sempat para kesatria wajib itu membawa jasad atau sarira dari Sang Buddha mengitari kerajaan di Kusinara sampai ditempatkan di satu titik untuk siap-siap dikremasikan. Nah, hari itulah dikremasikan ya, 8 hari. Jadi setelahnya pada saat dikremasikan juga apinya tidak bisa nyala. Bagaimanapun mau dibakar tetap tidak bisa nyala, sampai akhirnya Bhikkhu Anuruddha, tahu Bhikkhu Anuruddha? Bante Anuruddha itu adalah siswa Sang Buddha yang unggul di antara para bhikkhu lainnya dalam hal kemampuan mata batin atau mata dewa. Beliau punya mata dewa. Beliau lihat kenapa api tidak mau nyala. Akhirnya selidiki, tahu. Lalu mengatakan kepada para kesatria wajib bahwa para dewa memiliki niat lain. Apa niatnya itu? Niatnya itu adalah saat tersebut rombongan Bhikkhu Mahakassapa itu sedang dalam perjalanan untuk sampai ke tempat di mana Sang Bhagawa akan dikremasikan guna memberikan penghormatan terakhir kepada sisa-sisa tubuh jasmani dari Sang Buddha yang masih ada. Nah, makanya para dewa itu punya niat agar Bhikkhu Mahakassapa itu masih berkesempatan untuk bernamaskara kepada sarira dari Sang Buddha. Nah, akhirnya diberitahukan dan mereka pun sepakat untuk menunggu rombongan Bhikkhu Mahakassapa datang. Nah, begitu rombongan Bhikkhu Mahakassapa tiba, Bante Mahakassapa pun langsung mendekat di bagian kaki dari
Sang Bagawa, dari sang Sarira, sang Buddha posisinya. Nah, di situ beliau bernamaskara. Nah, secara mata dewa dari Biku Anuruddha itu melihat kaki dari sang Buddha itu keluar, menjulur keluar dan tepat menyentuh kepala dari Bante Mahakassapa. Dan setelah penghormatan tersebut tidak lama, api itu langsung menyala dengan sendirinya. Dan disanalah dikremasikannya sang Buddha. Setelah itu baru dibagi-bagikan sisa kremasinya ke berbagai penjuru, berbagai kerajaan. Di sana ada kerajaan Magadha, kerajaan Kapilawastu, kerajaan Sawadhi. Itu bagi-bagi semua. Lalu selanjutnya, siap-siap duduk meditasi. Duduk meditasi. Jangan kalah sama anak kecil. Kalau anak kecil saja bisa tenang, yang lebih besar juga harusnya lebih bisa tenang. Dilatih. Kalau tidak ada kemajuan, juga tidak bedanya dengan yang tidak terlatih. Meskipun tidak perlu sampai harus ikut kompetisi, tapi setidaknya untuk diri sendiri tahu bagaimana praktek ketenangan batin, kebajikan itu milik masing-masing, bukan untuk diperlombakan, bukan untuk diadu siapa lebih banyak, siapa lebih sedikit. Masing-masing punya masing-masing. Siapa latih, dia juga dapat. Siapa tidak latih, juga tidak dapat. Siapa serius, juga dapat lebih. Siapa main-main, juga dapat kurang. Mungkin juga tidak dapat sama sekali. Makanya kalau sesuatu yang mana itu berasal dari diri sendiri, harus diri sendiri yang melakukannya agar diri sendiri bisa dapat, maka sudah mutlak hukumnya. Kalau diri sendirilah yang harus benar-benar mengerahkan kemampuan untuk sabar, tahan, nanti juga akan lewat. Ketika sudah waktunya juga akan plong, lega. Karena berbuat kebajikan itu membuat bahagia, sukasa, jadi kebahagiaan. Kalau tidak bahagia, namanya bukan kebajikan. Saat itu dalam kejahatan. Maka kegiatan apapun, kenapa perlu untuk dilakukan? Kenapa perlu chanting, baca parita, perlu latihan meditasi? Nah, karena pada saat itulah kita tidak berbuat jahat. Ketika tidak berbuat jahat, ya pada saat itulah berbuat baik. Pada saat berbuat baik, ya pada saat itulah bahagia. Pada saat bahagia, ya saat itulah batin juga damai. Pada saat batin damai, saat itu juga lah ada kemungkinan dapat kebijaksanaan. Kalau sudah dapat kebijaksanaan, nah bisa sampai pada penerangan. Oke, seperti yang tadi Sang Buddha katakan, mulai dari cakung, udah padi nyanang, udah padi panya, udah padi wija, udah padi aloko. Nah, udah padi. Nah, terakhir juga di aloko.
dicahayain, mulai dari cakung, pandangan, penglihatan, udah padi nyanang, melihat, dapat pengetahuan. Setelah dapat pengetahuan, dapat panya, dapat kebijaksanaan. Udah padi nyanang, udah padi panya, udah padi wija, kemudian dapat wija, pengetahuan yang benar-benar tahu, sampai akhirnya dapat aloko, aloko, cahaya, selesai, dapat cahaya. Barulah guru agung kita benar-benar yakin di situ bahwa beliau telah sempurna betul. Tapi ketika belum sempurna, beliau juga tidak mengatakan apa-apa, tidak berani. Kepada 5 orang pertapa pun tidak berani untuk mengatakan bahwa beliau telah memperoleh sesuatu. Sampai ditinggalkan juga ya diam saja, sendirian bertapa. Tapi begitu memperolehnya, beliau bagikan. Kita inilah dapat hasil dari beliau bagikan itu. Dari beliau kasih ke 5 orang dulu, baru dari 5 orang itu sebar lagi, dapat 60 orang. Dari 60 orang sebar lagi, ada ketemu 1000. Akhirnya terus menyebar menjadi banyak. Hingga sampai ke zaman ini. Itu asal mula guru agung kita itu bawa dhamma. Kita sudah dapat dhamma beliau di saat ini, juga jaga baik-baik. Ada kesempatan hidup saat ini, bertemu dengan jalan kebenaran, bertemu dengan Buddha Sasana. Praktek bawa diri sebaik mungkin. Terus jaga ketenangan. Perhatikan nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk bud, nafas keluar do, nafas masuk bud, nafas keluar do, bud do, bud do, sampai batin tenang.